Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saudaraku dimanapun berada ya. Eh, Kali ini saya bingung lagi nggak ada ide ya teman-teman. Jadi eh, malam ini saya mau cerita tentang apa ya? Tentang perjalanan saya ketika motovlog ya. Ini kenapa saya pakai topi ini ya teman-teman. Ini topi yang biasa saya pakai kalau kalau saya melakukan perjalanan motovlog itu fungsinya biar helm itu nggak kendor ya. Itu aja ya teman-teman. Jadi ketika melakukan perjalanan motovlog itu saya bisa menjelajah ke hutan, ke gunung, ke pinggir pantai, kadang terus ke sungai juga kadang kalau motor bisa lewat saya lewati ya teman-teman. Tapi saya mau cerita ini, tapi ini sebenarnya bukan cerita horor ya teman-teman, ini cerita pengalaman saya. Eh, Pada suatu ketika waktu itu saya itu eh, mereview tentang apa ya, Kali Kemit ya teman-teman. Jadi Kali Kemit itu adalah kali yang menjadi batas antara Kecamatan Gombong dengan Kecamatan Karanganyar yang masuk ke wilayah Kebumen. Nah, di Kali Kemit itu ada sebatu seperti prasasti ya, itu di tengah-tengah jembatan ya. Kalau jembatan itu arahnya kan ke barat timur, berarti itu posisi batu berarti ada di sebelah utara dan di tengah-tengah jembatan, di pas di jalan buat pejalan kaki itu ya. Kalau di jembatan jalan raya itu kan biasanya di kanan kiri ada tempat untuk trotoar ya. Nah, batu itu ada tempat trotoar terus ada bendera merah putihnya. Nah itu pada tahun 1948 itu setelah perjanjian Renville ya, setelah Indonesia merdeka itu terjadi perjanjian Renville ya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda dan menghasilkan eh, seperti apa? Menghasilkan daerah-daerah. Jadi Republik Indonesia dan pemerintah Belanda berbagi wilayah. Nah, dilala wilayah Gombong itu masuk wilayah uh, Belanda, jadi itu status quo ya, jadi masuk wilayah Belanda, sedangkan wilayah Karanganyar hingga Kebumen itu masuk wilayah Republik Indonesia. Dan batasnya itu ya di jembatan Kali Kemit itu, dan di utara jembatan Kali Kemit, di sebelah timur jembatan Kali Kemit dulu itu ada markas polisi ya atau polisi militer yang di nah markas polisi militer itu dulu pas di timur jembatan itu diserang oleh Belanda. Ya pada era-era sekitar tahun 1948 ya hingga 1949. Nah, yang unik adalah waktu saya melakukan apa ya namanya ya, ketika saya melakukan penelusuran istilahnya ya, ketika saya mereview atau mencari keterangan tentang eh, apa ya, tentang garis demarkase. Itu dulu namanya garis demarkase ya. Artinya garis pemisah antara dua pemerintah, yaitu pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Nah, saya mereview tentang kondisi jembatan dan juga eh, batu itu ya. Jadi sebelah timur batu itu masuk wilayah Republik Indonesia dari Karanganyar hingga Kebumen, sedangkan wilayah barat batu yang posisinya di tengah-tengah jembatan itu masuk wilayah apa Belanda. Gombong itu masuk wilayah Belanda. Jadi eh, timur timur Sungai Kemit masuk wilayah Republik Indonesia, barat barat Sungai Kemit masuk wilayah kekuasaan Belanda. Nah, ketika saya sedang mereview itu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba itu angin kencang ya. Nah, pas di jembatan itu kan ada pohon bambu dan juga pohon pisang dan juga ada kabel kabel telepon, pokoknya kabel telepon lah, nggak tahu itu kabel listrik atau kabel telepon lah ya atau kabel wifi lah ya. Nah, ketika saya sedang mereview itu tiba-tiba itu angin kencang, jadi pas posisi saya itu dekat dengan pohon pohon bambu sama pohon waru. Kalau teman-teman tahu pohon waru ya, kalau di Jawa banyak pohon waru, nggak tahu kalau di tempat teman-teman di daerah lain ya. Kalau di tempat kami di Banyumas, Purwokerto, Kebumen itu namanya pohon waru. Nah, itu ada pohon waru sama pohon bambu dan kabel kabel itu tiba-tiba bergoyang kencang. Nah, anehnya yang di seberang jembatan dan yang di seberang jembatan itu pohon bambu dan pohon pisangnya itu nggak bergerak. Nah, jadi angin itu kencang kencang. Nah, pas posisi angin kencang itu nggak tahu ya kenapa tiba-tiba itu
saya itu menangis. Saya menangis, jadi di dalam hati saya itu seperti kayak gini loh. Seperti saya itu mengalami flashback. Jadi pada zaman dulu di situ terjadi pertempuran ya, antara pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Emang kalau saya baca catatannya, emang di situ pernah terjadi pertempuran. Nah, ya pokoknya hampir, kalau dari catatannya itu ada beberapa anggota polisi dan anggota pejuang, tentara dan juga pejuang dan juga polisi yang berjaga di itu meninggal di bom. Nah, jadi antara rasa marah, sedih dan kecewa itu hati saya. Jadi saya tuh nangis di situ ya. Jadi pas di Dallas saya itu eh, mengambil mengambil itu ya, mengambil gambar, foto, videonya itu saya sendirian. Jadi di tengah jembatan di dekat batu itu saya nangis. Nangisnya yaitu antara emosi, marah dan juga kasihan ya. Karena di situ dulu tempat pertempuran, dan saya seolah-olah bahwa di sini ini dulu banyak sekali korban dari pihak Republik Indonesia, dari rakyat yang tidak apa ya, rakyat dan juga tentara yang berjuang itu banyak yang meninggal di situ. Jadi saya kasihannya di situ, marahnya karena ini adalah wilayah Indonesia yang mau diambil alih oleh Belanda, dan juga kasihan mereka berjuang meninggal dan nggak ada yang mengurus. Itu yang ada di dalam hati dan pikiran saya nggak tahu ya teman-teman mungkin bisa menilai ya, karena terus terang saya kurang paham tentang hal-hal yang supranatural ya. Jadi saya itu modalnya modal modal nekat gitu aja ya teman-teman. Jadi ketika saya udah berada di tengah jembatan, udah di dekat batu itu yang dulu sebagai batas garis demarkasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, saya mengambil gambar, dan itu tiba-tiba yaitu ada angin kencang. Nah, anehnya angin kencang itu hanya menggoyangkan kabel listrik yang berada di utara jembatan Kali Kemit, yang notabene ada batu itunya ya, batu pembatas garis demarkasi, dan juga pohon bambu itu bergerak kencang. Terus pohon pisang di seberang ujung itu juga bergerak kencang. Tapi yang di sebelah selatan jembatan, dari ujung timur sampai ujung barat itu juga ada pohon pisang dan pohon bambu. Itu sama sekali tidak bergerak. Logikanya kalau itu angin itu harusnya kan, karena posisi lebar jembatan itu berapa sih? Paling lebar jembatan Kali Kemit itu ya, kalau teman-teman arah mau ke Jogja ya, misalkan dari Purwokerto atau dari Banyumas atau dari Cilacap mau ke Kebumen sampai ke Jogja, Solo, atau mau ke Surabaya lewat lewat jalur Kebumen Gombong, pasti melewati itu jembatan Kali Kemit. Di tengah-tengah jembatan ada batu, terus juga ada bendera merah putih. Itu dulu adalah garis demarkasi. Nah, itu kan lebar jembatan paling nggak nyampe 10 meter ya. Kenapa angin itu hanya meniup pohon yang ada di sebelah utara, yang ada batu dan ada saya yang sedang mengambil video ya. Kalau teman-teman mau mau melihat kejadiannya, silakan aja masuk ke YouTube saya, Setionos BMS. Itu judulnya itu garis demarkase batas pemerintah Indonesia dan Belanda di Kebumen ya. Itu jadi garis demarkase di Kebumen ya itu. Jadi itu kejadiannya kayak gitu. Jadi itu siang hari ya teman-teman. Mungkin sekitar jam 2 lah. Sekitar jam 2 karena waktu jam 2 siang lah mungkin kalau nggak salah, karena saya habis sholat duhur. Saya di masjid, di salah satu masjid di Kebumen itu di pinggir jalan, terus saya mengarah ke itu, ke Kali Kemit itu yang jadi barat itu masuk wilayah Gombong dan timur wilayah Karanganyar, masih masuk wilayah Kebumen Jawa Tengah. Nah itu jadi kejadian uniknya gitu begitu saya pertama biasa ya, dari menit pertama hingga menit ketiga saya biasa, saya masih mengambil gambar, mengambil keterangan bahwa batu ini dulu adalah masuk wilayah sebagai pembatas antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda di era perang kemerdekaan, yaitu pada tahun 1914 setelah Indonesia merdeka terjadi perjanjian Renville. Kenapa disebut perjanjian Renville? Karena perjanjian itu terjadi di kapal Renville ya, USS Renville ya, kapal perang milik Amerika yang memperkarsai perjanjian itu ya. Jadi terjadi pemecah-pecahan wilayah ya, pembagian wilayah antara Republik Indonesia dengan Belanda. Nah, pas jembatan Kali Kemit itu sebagai pembatas, sungai Kali Kemit lah ya, sungainya itu pembatas, terus dibikin jembatan. Nah, di jembatan itu akhirnya dibikin bendera, ada bendera Indonesia dan bendera Belanda sebagai penanda bahwa
daerah ini adalah wilayah batas pemerintahan, batas antara dua pemerintah, yaitu Indonesia dan Belanda. Nah, ketika mulai di menit keempat itu saya mulai merasakan tiba-tiba datang angin kencang. Nah, tak pikir itu fenomena alam biasa ya, namanya siang hari di pinggir sungai, apalagi posisi Gombong itu kan jarak ke pantai paling cuma berapa puluh kilometer lah ya. Oh ya, saya anggap ya. Tapi begitu apa ya? Begitu saya noleh ke seberang jembatan itu aneh loh, kenapa yang goyang ini kabel itu goyang kencang benar, kabel listrik itu atau kabel apa telepon itulah, karena membentang ya dari ujung ke ujung ya, itu kencang. Pohon bambu juga bergerak kencang, terus pohon waru itu dan pohon pisang itu juga bergerak kencang. Anehnya yang di seberang jembatan itu pohon itu nggak gerak. Tapi ini fenomena apa ya. Nah, tapi saya tetap teruskan, saya cuek aja, oh mungkin angin lah biasa, tapi saya udah aneh, kok yang bergerak cuma yang di sini yang ketiup, sedangkan yang di seberang padahal jaraknya paling nggak nyampe 10 meter, kenapa nggak gerak. Nah, saya jalan mbak, begitu jalan itu kenapa tiba-tiba saya tuh emosi, hati saya tuh terasa emosional saya tuh naik, jadi akhirnya saya nangis. Nah, itu di tengah jembatan banyak orang lewat dan menoleh ke saya, mungkin orang heran itu kenapa orang di tengah jembatan sendirian nangis ya. Untung nggak dikira mau bunuh diri ya, karena itu kan jembatannya tinggi. Tapi karena saya mungkin sambil sambil megang HP gitu ya, mungkin ketika saya nangis mungkin dikira orang lagi acting mungkin ya. Padahal enggak, padahal itu saya nangis beneran karena emosional ya. Jadi saya itu seperti terbawa ke masa lalu. Jadi hati dan pikiran saya seperti gini. Ini loh, di sini dulu terjadi perang, banyak sekali rakyat rakyat dan tentara yang meninggal di sungai ini waktu mempertahankan kemerdekaan, dan banyak di antara mereka yang nggak terurus di sungai ini gitu. Jadi saya marah yaitu karena mereka meninggal telah berjuang, dan eh, kasihannya karena mereka banyak yang nggak terurus itu sih. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan karena itu aja. Terus marahnya karena ini ah, apa ya, karena ini adalah wilayah negara Indonesia yang mau diambil alih lagi oleh Belanda dengan berbagai macam cara, termasuk agresi militer, gitu kan. Agresi militer Belanda kan terjadi pada tahun 1949 kalau nggak salah, gitu. Nah itu ya teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat lokasinya itulah, kalau teman-teman mau arah ke Jogja dari Purwokerto atau Cilacap mau ke Jogja, setelah Gombong itu ada jembatan, terus di jembatan itu ada apa, di tengah-tengah ada batu besar, batu hitam, yaitu. Terus nanti berapa meter dari jembatan itu ada monumen pahlawan. Monumen pahlawan atau monumen perjuangan itu ada dua dua replika musik apa meriam. Nah disitulah teman, itu namanya Sungai Kemitnya. Jadi tapi ya walau alam ya teman-teman, itu hanya cerita yang saya alami ya, karena saya bukan orang yang paham benar tentang sesuatu yang apa ya, yang di luar nalar saya. Saya datang ke situ niat saya cuma hanya mereview, mau menyajikan kepada teman-teman bahwa ini loh, di sini dulu pernah terjadi peristiwa perang, pertempuran, dan juga di sini loh dulu juga adalah batas antara wilayah Republik Indonesia dengan Belanda di tahun 1948. Saya cuma mau menyajikan itu aja, tentang lokasi, tentang sejarah. Nah, kapan kenapa ada batu itu ya. Tapi akhirnya saya terbawa ke situ. Saya sendirian siang hari, coba bayangkan kalau malam mungkin saya udah lari ya, karena saya orangnya penakut. Jadi apa ya? Ya gitu aja lah ya teman-teman, itu cerita dari saya ya teman-teman. Sebenarnya ya kalau menurut saya ini bukan cerita horor lah, ini cerita pengalaman saya aja, karena eh, saya itu menyajikan konten-konten itu tentang motovlog, perjalanan motovlog, dan juga tentang sejarah, karena tadinya tentang sejarah khususnya tentang kereta api dan juga, tapi intinya YouTube saya itu campur-campur, itu yang mungkin kurang berkembang ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, karena itu saya cuma bikin YouTube itu untuk menyajikan apa ya yang ada di pikiran saya, dan juga untuk berbagi lah, berbagi cerita ya. Kalau cerita sendiri kan kayaknya kurang asik, tapi kalau cerita di YouTube kan ada teman-teman yang mau mendengarkan ya. Jadi uh, kalau teman-teman mau mau lihat peristiwanya itu lihat aja di YouTube saya, Setionus BMS, uh, atau di Setionus BMS itu ya. Terus nanti lihat itu yang judulnya Garis Demarkase Batas Wilayah Republik Indonesia dan Belanda di Kebumen, Jawa Tengah.
Oke, begitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Salam berbagi. Salam damai Indonesiaku. Bye bye. Assalamualaikum.